Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triandini Dia Aprilia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya atas pertanyaan kurikulum dasar hari kedua. Untuk pertanyaan pertama, apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajarnya. Untuk pertanyaan kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena motivator haruslah melakukan pendekatan kepada anak sesuai karakter dan kesukaan anak untuk mewujudkan metode belajar yang fun learning dan small set system. Pertanyaan ketiga, apakah tujuan yang ingin dicapai untuk melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya adalah agar proses belajar dapat dilakukan secara small step system, karena tidak akan small step system jika tidak individual system. Pertanyaan keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru menciptakan suasana belajar yang fun learning sehingga anak merasa semangat, senang, dan menyukai kegiatan bermain sambil belajar. Untuk peran murid, merasakan suasana yang fun learning yang diciptakan oleh motivator sehingga tumbuh minat belajarnya. Pertanyaan kelima, apa perbedaan antara metode individual system dan classical system? Perbedaannya adalah untuk individual system, jumlah murid yang sedikit, materi yang disesuaikan, kurikulum yang menyesuaikan, dan anak sebagai subjek belajar. Sedangkan classical system yaitu jumlah murid yang banyak, materi yang disamakan antara murid satu dan yang lain, kurikulum yang sudah ditentukan, dan guru sebagai subjek belajar. Pertanyaan keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Caranya adalah melakukan pendekatan secara personal. Lalu yang kedua, pelajari dan kenali karakter anak. Yang ketiga, cari tahu kesukaan anak, cari tahu kemampuan anak, dan jangan minta untuk dimengerti sama anak. Yang terakhir, berikan reward dan motivasi pada anak agar anak semangat. Pertanyaan ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampaknya, kita mengetahui karakter, kesukaan, dan kemampuan anak. Pertanyaan ke-8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Dampaknya adalah kita tidak mengetahui karakter anak, kesukaan anak, bahkan kemampuan anak. Untuk pertanyaan B nomor 1, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki motivator dalam memvariasikan aspek belajar dan kegiatan belajar. Pertanyaan kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena rentan konsentrasi anak yang pendek, mudah teralihkan, dan cepat merasa bosan. Pertanyaan ketiga, apa tujuan yang ingin disampaikan untuk memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya adalah agar anak tidak bosan, agar anak tetap semangat, dan agar anak menikmati kegiatan bermain sambil belajar. Dan tentu saja tujuannya agar tumbuh minat belajar pada anak. Pertanyaan nomor 4, sebutkan 3 aspek belajar. Aspek belajar yang pertama ada afektif, yang kedua ada psikomotorik, yang ketiga ada kognitif. Pertanyaan nomor 5, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatannya adalah membaca dan matematika. Pertanyaan nomor 6, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Yang pertama ada dialog, bercerita,
bernyanyi, berdongeng, dan bermain. Pertanyaan nomor 7, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Kegiatannya adalah mewarnai dan menulis. Pertanyaan nomor 8, bagaimana cara memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Saya akan menjelaskan dengan dua cara. Yang pertama, kegiatan yang divariasikan secara aspek kognitif dan afektif dan psikomotorik. Yang kedua adalah menghindari kegiatan yang berada dalam satu aspek secara berturut-turut, kecuali jika anak tersebut terlihat senang melakukan kegiatannya. Untuk pertanyaan C nomor 1, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? The law of effect atau hukum akibat adalah suatu kegiatan yang menyenangkan akan diulangi oleh anak dan sebaliknya. Pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Hukum latihan adalah suatu kegiatan yang dilatih terus-menerus akan meningkatkan kemampuan. Pertanyaan nomor 3, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Jika anak-anak sudah mampu atau siap dalam melakukan sesuatu, maka akan menjadi menyenangkan dan sebaliknya. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.